Setelah ngabdi di tahun kelima dia baru lulus Mahat Ali, jenjangnya SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adalah Ilul Khairat, dan kali ini saya sedang bersama seseorang yang luar biasa, seseorang yang wah gitu. Beliau ini merupakan seorang mahasantri di Mahat Ali Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Dan sekarang beliau ini sedang mengajar di salah satu pondok buntut pesantren. Saya kenalkan, beliau ini adalah Ustadz Muhammad Fauqi atau biasa disebut Kang Fauqi. Nah, sekarang di sini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai pondok pesantren Al-Falah Ploso itu. Kehidupan santri itu gimana, dan seputar santri gitulah, seputar pondok Ploso, seputar santri. Saya perkenalkan, ini adalah Kang Fauqi. Gimana Kang Fauqi kabarnya? Iya, baik lah, alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan kali ini ya Kang Fauqi ya, saya sedikit ingin bertanya-tanya nih tentang kehidupan di pondok pesantren, terutama di Al-Falah Ploso itu. Ya, yang pertama nih, yang mau saya tanyakan ya Kang Fauqi ya, bagaimana sih sistem pendidikan di pondok pesantren Al-Falah Ploso itu Kang Fauqi? Apakah sama seperti di sekolah umum atau sama seperti pondok-pondok yang lain gitu ya? Mengenai sistem pendidikan di Al-Falah, kurang lebih kalau misalkan mulai dari awal sampai lulus itu 12 tahun. 12 tahun mulai dari jenjang tingkatan ibtidaiyah. Nah, ibtidaiyah itu kalau bisa kasarannya itu kitab-kitabnya masih yang dipelajari masih untuk pemula banget lah. Orang yang awam banget lah itu ibtidaiyah. Basic gitu ya. Basic, masih dasar-dasar kayak gitu. Itu ditempuh 3 tahun. 3 tahun. Habis itu sanawiyah 4 tahun. Nah, untuk sanawiyah sendiri itu mulai diperkenalkan kitab nahunya. Sebenarnya pas ibtidaiyah kelas 3 ibtida itu udah diperkenalkan nahu dasar. Kalau di Ploso itu pakainya kitab Sabrawi. Iya, kitab Sabrawi. Nah, itu kayaknya cuma ada di Ploso. Kitab Sabrawi kayaknya cuma ada di Ploso. Mungkin pondok-pondok pesantren yang lainnya itu ada yang Sabrawi. Lah mungkin kiainya itu lulus dari Ploso gitu. Iya. Nah, nanti kan dasar pengenalan masalah i'rab dan lain-lain sebagainya yang melibatkan nahwu gitu. Nah, untuk persiapan nanti pas jurumiyah. Jadi kelas 1 jurumiyah, kelas 2 imriti. Lah untuk kelas 2 sanawiyah nahwunya itu udah imriti sekaligus menghafalkan alfiyah. Jadi kalau di alfiyahnya di Ploso itu dihafalkan sama santri yang kelas 2 sanawiyah. Sebelum belajar alfiyah berarti ya? Iya, sebelum belajar alfiyah dia harus menempuh selama 1 tahun itu punya hafalan 600 bisa lulus ke kelas 3 sanawiyah. Oh, berarti harus hafal dulu 600 baru lulus itu? Iya, jadi syarat banget itu. Makanya di Ploso itu identik kalau kelas 2 sanawiyah itu mesti itu kalau dikatakanlah susah banget. Soalnya suruh ngapalin bait yang 1000 itu kan susah ya. Jadi kebanyakan yang itu banyak yang gagal itu ya di situ. Jadi mulai dilatih hafalannya itu 2 sanawiyah. Memang hafalannya itu alfiyah. Nah, baru nanti pas kelas 3 sanawiyah dia punya hafalan sekaligus pelajarannya untuk kitab nahunya itu alfiyah. Nah, nanti haflah melantunkan bait alfiyah gitu 1 sampai 1000, tapi kalau itu diloncat, modelan diloncat. Nanti masuk ke kelas 4 udah nggak ada lagi itu, udah nggak ada lagi bukan nggak ada lagi hafalan, udah nggak ada lagi pelajaran nahwu.
udah ganti ke Mantek Balago. Oh ya udah naik naik Oh, tingkat gitu. udah naik pangkat gitu, Iya, udah iya, naik iya. pangkat. Mantek Balago itu memang susah banget saya. Pelajaran mantik itu susah banget. Pelajaran apalagi Balago itu. Wah, Balago itu nanti koidah-koidahnya, faidah-faidahnya gitu. Nanti kita dijelaskan, kalau kita di nahwu kan dijelaskan bahwasanya kalau dalika itu musar ilahnya jauh gitu ya. Iya. Lah, nanti di Balago itu dijelaskan kalau dalika digunakan kepada musar ilah yang dekat kayak pas Al-Qur'an dalikal kitabula roiba fi Buddha itu nanti ada artinya sendiri. Oh, berarti Iya. beda gitu. Jadi beda. Al-Qur'annya ada di depannya tapi menggunakan isim isaroh dalika gitu. Iya, iya. Menggunakan isim isaroh dalika. Lah itu nanti dijelaskan artinya atau maknanya sendiri yang tersirat dalam makna. Oh ternyata penggunaan dalika, menggunakan lafaz dalika pada musar ilah yang dekat itu untuk mengagungkan Al-Qur'an, untuk mengagungkan betapa mulianya Al-Qur'an gitu. Jadi dilatih untuk lebih bisa memahami Al-Qur'an dengan balago dan mantiknya gitu. Kemudian pas di Mahat Alinya tuh gimana tuh Bang? Oh, nanti kan kelas 4 lulus baru Mahat 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 Ali. Ali. Mahat Ali itu dulu kalau Peloso itu baru sekitar 5 tahunan itu, 5 atau 4 tahunan, masih baru gitu. Soalnya dulu belum ada yang namanya Mahat Ali, masih jadi santri yang lulus kelas 4 itu namanya musawirin. Musawirin. Jadi nanti musawirin itu tingkatannya ada mulai Fathul Qorib, namanya Fathul Qorib itu 1 tahun, Fathul Mu'in 1 tahun, lah untuk Fathul Wahab itu 3 tahun. Itu kelas-kelasnya gitu. Iya. Berarti lama banget ya Kang Fauki ya, sampai 12 tahun di pondok gitu ya. Iya. Ya gitulah. Orang namanya nyari ilmu ya. Iya ya, tanpa batas ya. Kemudian apa sih yang membuat pondok Ploso itu, pondok Al-Falah Ploso itu berbeda dengan pondok yang lainnya Kang Fauki? Kira-kira apa yang Jadi untuk membedakan antara pondok Ploso dengan pondok yang lain itu sebenarnya cuma ada beberapa hal yang menarik dan beda dari yang lainnya gitu. Jadi dulu itu orang bilang Al-Falah itu gudangnya ilmu dan akhlakul karimah. Karena pondok Ploso itu yang diteguhkan sampai kapanpun itu adabiahnya, akhlaknya. Gitu. Karena moto dari pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri itu adalah al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya adab itu di segala-galanya, adab segala-galanya. Gitu. Karena orang itu kalau udah berilmu, tinggi ilmunya, banyak ilmunya, tapi dia tidak punya akhlak, gitu, nggak punya sopan santun, ya sama aja. Orang itu yang mandangnya kayak dia nggak punya ilmu. Gitu. Beda lagi sama orang yang sebenarnya santri itu nggak bisa apa-apa, mungkin dari keilmuan lebih sedikit. Tapi kalau ada biahnya bagus, gitu, ada biahnya bagus, maka orang itu menilai wah ini orang baik gitu. Orang baik. Nah, kemudian saya mau nanya nih ke Kang Fauki nih. Menurut Kang Fauki nih, sistem pendidikan pondok pesantren itu apakah masih relevan pada zaman sekarang gitu? Kan sekarang ini kan sudah zamannya teknologi serba canggih. Ya. Banyak orang yang berpikiran bahwa di pondok pesantren itu tradisional, masih ketinggalan zaman itu. Ya, menurut Kang Fauki itu gimana? Ya tentunya sangat relevan. Saya sebagai pengurus pondok pesantren itu sering komunikasi sama wali santri, kenapa sih nggak kuliah aja? Sebenarnya zaman sekarang memondokkan anak itu
alasan dari orang tua sendiri karena untuk satu menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang bayangkan SMP itu udah punya geng motor gitu ya, melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak pantas gitu. Kenakalan remaja gitu Kenakalan ya. remaja sampai tingkat SMP SMA itu dianalisis sering sekali melakukan tawuran gitu ya, begal. Nah, akhirnya di pondok pesantren kan agar apa? Agar gitu, membentengi atau menjaga dia agar tetap menjadi orang yang baik. Gitu ya. Untuk masalah ketinggalan zaman enggak. Buktinya di pemerintahan Republik Indonesia itu kita kenal Bapak Mahfud MD itu ya jebolan santri. Iya. Sampai jadi wakil presiden gitu. Jadi wakil presiden, calon wakil presiden tapi kan nggak menang gitu ya. Itu. Jadi dan saya yakin karena mungkin sudah dibentuk, sudah dihantam dengan karakter-karakter akhlakul karimah di pesantrennya yang akan membawa Indonesia itu menjadi lebih baik ya kalangan santri. Iya. Kalangan santri. Apa pernah santri itu demo kayak gitu apa pernah? Nggak pernah. Santri itu mikirnya ngaji gitu, memperbaiki diri gitu, upgrade diri menjadi lebih baik. Dan tentunya sangat cinta yang namanya negaranya itu. Karena ditanamkan di pondok pesantren agar cinta negara. Ya kalau bisa istilah hubul waton minal iman. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan kita tentang kepesantrenan Al-Falah Poso ya. Terima kasih juga buat Kang Fauki yang sudah menyempatkan hadir nih, menyempatkan waktunya. Merepotkan banget ini. Nah, ya, mungkin ya, itu aja buat ngobrol kita hari ini. Bisa lain kali kita ngobrol lagi ya, Kang Fauki. Siap, insyaallah. Insyaallah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.